sudah pindah dari hidung ke mulut. Contoh Pak Ji, bagaimana napas? Udah pinter. Oh, iya. Lagi. Oh. Aduh. Boleh. Anaknya yang mau baca Yasin silahkan. Ada yang baca surat Ar-Ra'd, monggo. Datang istrinya. Ada istrinya ikut aja? Enggak. Datang istrinya. Saya contohkan Pamil, datang. Posisi sudah berwudu. Usahakan sudah berwudu, temui dari sebelah kanan. Ya, posisinya di sebelah kanan. Mau ngapain di sebelah kanan? Pertama, sisa-sisa air wudu kita diusapkan ke ayah kita yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi sakaratul maut. Diusap ke mukanya, diusap ke tangannya, diusap ke dadanya. Ini masih ada sisa-sisa wudu. Ini kondisi ini jangan sekali-kali ditinggal. Kondisi sakaratul maut. Istrinya bisa menemani, istri menemani. Kalau istri ada hajat lain, panggil anaknya, nak, temani ayah. Jangan keadaan sendiri. Ada tetangganya yang bisa minta tolong, tetangganya panggil. Kondisi ini jangan ditinggal sendiri. Harus ditemani. Karena ketika ini datang iblis menggoda. Udkhulil nasrani, ayo masuk Nasrani aja. Udkhulil majus, ayo masuk majus aja. Tinggalkan Islam. Itu godaan luar biasa. Maka syariat agama kita suruh ngapain? Apa namanya ilmunya? Ilmu sakaratul maut? Talqin. Mas Pamir, di talqin. Sudah ditalkinan? Nah, ditalkinkan. Talqin itu mengajarkan orang dalam kondisi sakaratul maut. Apa yang diajarkan? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kalau sudah ditalkinkan, sudah. Biarkan napasnya, biarkan dalam kondisi dia hening. Kalau di sini ada cucu nangis, ada istri nangis, suruh keluar. Proses ini jangan diganggu hiruk pikuk lain. Istrinya, ayah, jangan meninggal ayah. Ini suruh keluar dulu. Biarkan anaknya yang membimbing talqin. Tapi kalau sudah ditalqin, lalu dalam kondisi sakaratul maut keluar bahasa lain, apa? Dengar Bu? Ulang. Apa? Wah. Berarti beliau haus. Tapi jangan ditanya teh manis, kopi, apa jus ya. Bukan waktunya. Tapi otomatis dia akan haus karena napasnya sudah pindah ke mulut. Coba kita praktek. 3 detik aja napas dari mulut, kering tenggorokan, itu akan haus biasa. Ambilkan air, lalu taruh di sendok, basahkan mulutnya, basahkan dengan air. Silakan, tidak ada larangan. Talqin kita yang pertama batal karena yang terucap apa tadi? Minum. Lalu bimbing lagi talqin yang kedua. Nah, sudah, tunggu aja. Ditunggu. Bapak, la ilaha illallah, Bapak, yang enggak gitu. Bagi kita adalah membimbing. Siapa yang dibimbing? Apakah dia sudah jadi ustadz ketika kondisi sakaratul maut tidak dibimbing? Bimbing. Oh ya, siap. Ntar. Hadisnya ada, ntar. Ini hadisnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Talkinkanlah orang yang dalam kondisi sakaratul maut la ilaha illallah. Hadis ini memerintahkan kita la ilaha illallah. Tapi ada yang khawatir, bagaimana kalau cuman la meninggal? La ilaha meninggal. Wa huwa yuhsinu dzanni billah. Kalau dia tetap dalam baik sangka kepada Allah, tujuan kita adalah sampai illallah. Allah akan sampaikan karena niat baik kita. Jadi tetap
dianjurkan posisi talqinnya membimbing la ilaha illallah. Kalau sudah 2 kali ditalqin tapi masih ada kata-kata yang keluar, tuh. Apa Bu? Kedengeran? Apa? Tanah, kata de tanah. Apa istrinya lakukan? Tanya, Pak, sertifikatnya di mana? Itu. Jangan-jangan disimpan di mana sertifikatnya, ibu nggak tahu. Warisan kemana-mana tanahnya. Karena sesuai kebiasaan dia, itu akan keluar kata-kata itu. Oh, mungkin Bapak tanah di mana-mana banyak nih. Mungkin dulu calo tanah banyak sertifikatnya. Batal lagi talqinnya, bimbing lagi. Amir. Posisi dalam nafas. Tiba-tiba nafas itu terhenti. Apa yang kita lakukan? Kan tadi posisi berapa? Tiba-tiba suara itu terhenti. Apa yang ibu lakukan? Belum meninggal. Ini posisi napas terhenti itu belum meninggal. Maka kalau dokter, ibu bapak perhatikan, dia ambil alat untuk pacu jantung, diambil alat didetak untuk jantungnya memompa lagi. Itu sah saja. Tapi kalau kita di rumah nggak punya alat itu, tidak punya. Maka untuk mendeteksi sudah meninggal atau belum, yang pertama cek denyut nadi. Kalau di denyut nadinya masih ada bergerak, itu masih hidup. Cek juga denyut nadi di leher, pegang lehernya. Kan kalau kita lihat di sini ada denyut nadi leher kita. Kalau itu masih ada denyutnya, berarti belum dinyatakan mati. Lalu cek pernapasan di hidung. Dokter mensyaratkan pakai cermin. Taruh cermin di depan mukanya, kalau masih berembun, walaupun sedikit, itu masih ada tanda-tanda kehidupan. Jadi belum innalillahi ketika napas berhenti sejenak. Lalu cek juga pupil matanya, itu biasa dokter yang paham. Periksa, nah kalau masih belum yakin juga, bawa ke dokter. Karena SOP kita, ketika mengantarkan jenazah ke luar kota harus ada surat keterangan meninggal. Kalau tidak ada surat itu, kita bisa ditangkap polisi. Kalau sudah dicek semua, yakin kondisinya meninggal dunia, saya bertanya, siapa yang harus membimbing talqin ayahnya? Anaknya, keluarganya. Belum bisa kita memanggil amir. Ini adalah urusan intern keluarga dahulu. Mau tetangganya boleh bantu, mau adiknya, kakaknya menjaga dalam kondisi sakaratul maut anaknya. Ketika kita sudah sama-sama yakin ini meninggal dunia, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Langsung timbul namanya P3J, pertolongan pertama pada jenazah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita sudah yakin meninggal dunia, siapkan 1 kain jarik. Kain jarik. Enggak ada di itu? Di mobil. Waduh, jangan keterusan Pak, hati-hati. Kalau keterusan kita lakukan, pertama, kalau pakai pecinya dicopot. Copot. Izin wajib. Kalau pakai cincinnya dicopot. Kalau pakai jam tangannya dicopot. Kalau perempuan pakai antingnya dicopot. Pakai kalung ini keluarga nih, yang rapi-rapi ini keluarga. Pakai bajunya dicopot. Copot Pamil, bajunya. Belum. Pakai celananya semua, urianan, lepas semua yang menempel pada tubuhnya. Wah, ya, cocok dah ini.
Jadi posisi ini yang melakukan semua adalah keluarga. Ketika semuanya sudah dilakukan, lalu kendurkan uratnya. Agar ketika dia meninggal, proses memandikannya 2, 3, 4 jam, uratnya masih kendur, tidak kaku. Saya ulangi, ketika kita sudah, maaf diulang, tadi mengerti meninggal dunia, kita copot semua yang menempel pada tubuhnya. Kalau pakai gigi emas 2 kilo, copot tuh gigi emasnya. Kecuali gigi yang kawat-kawat warna kuning, warna merah, itu nggak ada nilainya, kubur aja. Jadi ketika kita tahu meninggal, kendurkan uratnya. Paham? Pertama, urat di kaki. Ketika ruh tertarik, ini semua tegang nih. Maka kendurkan. Caranya, pertama, kaki kanan dulu, dilemesin Pak Ji. Kaki kanan didorong ke depan, 1, 2, 3. Agar nanti ketika kita mandikan lentur. Lalu kaki kiri dikendorkan, 1, 2, 3. Ini ketika, enak, kalian dipijit. Lalu tangan kanan, 1, 2, 3, dikendurkan. Lalu tangan kiri, 1, 2, 3. Apa fungsi ini? Ini ketika sudah meninggal, dalam 2-3 jam belum dimandikan, ini kita letakkan gini, masih dalam kondisi lentur tangannya. Tapi kalau meninggal lurus, tidak digerak-gerakan, nah itu 2-3 jam pas kita mandikan, kaku. Karena tidak langsung dikendurkan. Siapa yang melakukan ini? Keluarga harus paham ilmu P3J. P3J, pertolongan pertama pada jenazah. Selesai kita rapihkan di kamar, lalu kita gotong ke ruang tengah. Ya, di sini sama ya, Bu. Kita gotong posisi di ruang tengah. Digotong nggak, Pak Ji? Enggak, udah aman. Tutup. Udah tutup aja. Tidur ya Pak Ji, tidur nggak apa-apa. Nah, ketika posisi tadi meninggalnya di kamar, lalu kita gotong ke ruang tengah, taruh dipan, taruh kasur, jangan langsung di lantai, karena ini sudah jadi bangkai. Itu ada cacing, kecoa, udah brownies, sudah mau mendekat ini. Maka apa sunahnya kita? Taruh sekitarnya kapur barus, taruh sekitarnya kopi. Ketika sudah, jangan kopi saset. Enggak, jangan pakai gula juga, nanti kopi. Jadi kopi bubuk biasa agar tidak didatangi serangga. Ya. Kan kalau kita umpamanya mau takziah, lalu ada serangga yang datangi, itu kan, dosa apa ini dia semasa hidup? Bukan dosa apa, karena tidak dilindungi sama kopi dan bubuk kapur barus. Kalau ada itu, insya Allah tidak didatangi serangga. Lalu lakukan kedua, selesai dibuka semua, pejamkan matanya. Paham posisi ini? Ya. Pejamkan matanya, yang tak umumnya orang meninggal dunia, mata terbelalak, mulut mangap. Contoh, ini contoh asli. Ayo Pak, nah ya, tahan. Mata melek. Nah, idza kubidatir ruh, apabila ruh dicabut, ya tabiul basor, mata ngelihat, ngikut ke atas. Maka yang pertama dilakukan adalah pejamkan matanya. Nah, pejamkan matanya, katupkan mulutnya. Nah, kalau baru meninggal, ini langsung rapat. Tapi kalau kelamaan, kaku. Makanya ketika keluarga tahu meninggal, tuh kaku lagi kan, udah lewat. Ini kaku. Ini panitia cocok kali mencari jenazahnya ini. Ini ke bawah ya. Nanti kalau berarti ke bawah, cocok. Pejamkan matanya sudah, katupkan mulutnya, luruskan posisi tubuhnya sudah. Sedakepkan tanahnya, tangannya udah sedakep duluan, aman. Tutup seluruh tubuh dengan kain batik, tempatkan di dipan,
Kalau keluarga ini istrinya tahu bahwa bapak punya hutang, segera bayar hutangnya. Karena dalam satu riwayat Rasul tidak mau mensolatkan seseorang yang punya hutang. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya urusan belakangan lah, hutang piutang. Tapi hutang itu harus sebelum meninggal kalau bisa tercatat, dicatatlah hutang kepada siapa saja. Lalu hubungi keluarga besar, pihak penggali makam untuk memakamkan jenazah. Kalau sudah dinyatakan meninggal, cepat-cepat diurus. Ya, anjuran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah dinyatakan seseorang meninggal dunia, ini doanya nih, doa memejamkan mata. Allahumma gfir. Nah, sebut nama siapa namanya? Oh iya. Sebut namanya, warfa darajatahu fil mahdiyin wakhluf fi akibihi fil ghabirin. Tapi kalau kepanjangan, repot Ustaz, kepanjangan. Cukup Allahumma gfir lahu. Tutup matanya, tutup mulutnya, Allahumma gfir lahu. Tetap bersangka baik. Ketika ada yang meninggal dunia, ini suami, lalu istrinya teriak-teriak, ayah, jangan meninggal dulu ayah, bagaimana mama hidup sama siapa? Boleh nggak seorang istri menangis? Silahkan menangis, silahkan sang istri teteskan air mata. Air mata menyentuh jenazah tidak menyebabkan jenazah disiksa. Jadi kalau ada yang berpahaman, jangan menangis, nanti air matanya kena jenazah, jenazah disiksa, itu hoak, tak berdasar. Silahkan menangis. Nangis adalah tanda cinta, nangis tanda sayang seorang istri kepada suami. Ada seorang istri meninggal, lalu suaminya tidak menangis, senyum-senyum dia. Kira-kira apa itu? Kata Pak Haji, ada lagi. Nggak apa-apa, yang ini pergi, ada lagi. Ada juga di Bengkulu, waktu saya pelatihan itu, ketika meninggal, mayatnya dilongkain. Satu dilongkain, dua dilongkain. Kenapa Pak Ustaz dilongkain? Ini janji istri, kalau mau nikah lagi, langkahi dulu mayatku. Mayat dilangkahi, jenazahnya, yaitu syaratnya. Makanya ibu jangan bilang gitu, nanti jenazahnya dilangkahi, nggak boleh. Iya, iya. Biasanya setelah meninggal kan untuk memandikan apa prosesnya. Ya. Misalnya meninggalnya jam 12 malam pagi. Betul. Ini kebiasaan di kita ketika menempatkan jenazah kakinya biasanya madep ke kiblat. Oh gitu ya. Oh ya, posisi. Ya betul. Terima kasih pertanyaannya. Ketika meninggal di kamar, lalu kita pindahkan ke ruang tamu. Kalau ruang tamunya muat untuk meletakkan menghadap kiblat, hadap kiblat, itu sunnahnya. Tapi kalau rumahnya tipe RSSSSS, nah, rumah sempit, sulit sekali, sampai selonjoran saja susah, sesuai kondisi. Jadi tidak dipaksakan harus dibengkokkan menghadap kiblat, sesuai kondisi. Terima kasih Pak Ji. Yang tidak boleh di agama kita adalah ini, dorobal hudud, seorang istri ketika suami meninggal menampar-nampar mukanya, itu dilarang baginda Rasul. Dia tampar-tampar mukanya, merasa tidak ikhlas karena suaminya meninggal, tidak boleh. Lalu wasakol juyub, merobek-robek bajunya. Iya ya, orang mati dia melek. Benar. Masih dengar. Lalu terakhir, teriak ala orang jahiliyah. Jadi kalau menangis, ini dalilnya, silahkan menangis. Nabi Muhammad SAW ketika putra tercinta Ibrahim meninggal, beliau menangis sampai air matanya mengenang di jenggotnya, lalu membasahi putranya Ibrahim. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, di mana tabki? Kenapa Anda menangis? Ini darah daging saya, ini anak saya. Wajar ketika air mata menetes.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita ngelihat jenazah, apa sih perasaan kita? Di sini udah ada biasa ngurus jenazah, aman lah kalau udah biasa ngurus jenazah. Yang belum, kalau ada jenazah apa kita perasaannya? Ada takut, ada cuek aja, ada serem, ada yang jijik nggak kalau ngeliat jenazah? Ada ya, ada yang jijik. Ada yang horor. Nah, kalau horor ini korban sinetron. Kalau saya tanya, ada suster meninggal dunia, ntar jadi apa dia? Tuh, jadi. Ini PowerPoint-nya nggak bisa ditayangin ini ya, slide. Enggak, slide. Mic ya, sorry. Ya, siap. Ada yang cuek, ada yang takut, ada yang jijik. SOP di kami itu, kalau kami bertugas jenazah, umpamanya ayah meninggal dunia, kami datang, mana istrinya datang, mana anaknya laki-laki. Anak laki-laki 3, kita panggil 3-3-nya. Yang memandikan siapa? Istri sama anak-anaknya, bukan amilnya. Jangan mentang-mentang amil semua mau ngerjakan, dia yang memandikan, dia mencebokkan, dia mewudukan. Keluarganya diajarkan, yang memandikan itu keluarganya. Kita amil melatih, mengajarkan. Ketika kita panggil anaknya, anak pertama nanti bagian mewudukan, anak kedua bagian membersihkan kotoran. Kata anaknya, Ustaz, jijik katanya. Coba, kita sebagai orang tua meninggal, anak kita ketika memandikan kita bilangnya jijik. Apa rasa kita sebagai orang tua? Jangan kasih warisan. Woi, cakep ini tuh. Cakep. Jangan. Dia jijik, takut. Jangan dikasih warisan. Nah, ini suster yang meninggal di Indonesia, maka dia menjadi apa, Pak? Jadi suster ngesot. Kalau ada ibu melahirkan, ketika melahirkan dia meninggal dunia, jadi sundel bolong, jadi kuntilanak. Ada wanita cantik berbaju merah meninggalnya di atas jembatan. Jadi apa dia? Paham atau mas? Jadi si manis jembatan aja. Ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi pocong. Ini bayangan hantu. Yang kita biasa memandikan jenazah, enggak ada itu. Enggak ada ketika memandikan jadi hantu. Itu mindsetnya harus dibuang. Karena selama ini dia beranggapan kalau memandikan jenazah, nanti jenazahnya jadi hantu. Coba logika itu saya balik. Saya ditelepon Bapak, Pak Ustadz, tolong ayah saya meninggal dunia, datang ke rumah. Saya datang ke rumah. Lalu saya bilang, Bapak, saya nggak mau mandikan ayah Bapak. Kenapa Ustadz? Jadi hantu. Kira-kira apa perasaan Bapak? Marahlah, orang tua kita dibilang jadi hantu. Mindset ini harus dibuang. Tak ada ketika kita memandikan jenazah, jenazah nanti jadi hantu. Itu hoak, korban sinetron. Di Mesir membayangkan hantu mumi. Adanya halus kan? Kita kasih minum Pak Ji. Di Amerika membayangkan hantu Dracula. Ada di Cina vampir. Ada di Jepang namanya hantunya Rokubi. Ada di Korea Guminho. Ada di Thailand hantunya pret. Jadi hantu pret. Masing-masing punya daya imajinasi menggambarkan hantu. Bagi kita bukan itu. Bagi kita adalah kami pemulia jenazah. Ketika ada keluarga kita meninggal, kami yang akan muliakan. Maka bahasa yang kami gunakan adalah pemulia jenazah. Tidak pemulasaran, tidak tajhizu, kita bahasanya langsung pemulia jenazah. Yang memandikan mulia, jenazah pun menjadi jenazah yang mulia. Maka yang kita cari adalah salah satunya nilai ibadah. Ibadah yang kita lakukan bernilai pahala. Pahala memandikan, pahala mengkafankan, pahala mensolatkan, pahala mengantar ke kubur, dan pahala penggali kubur. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sementara biar Pak Haji tidur dulu.
Nggak apa-apa tidur dulu. Mudah-mudahan malaikat Israel ya lewat-lewat aja lah. Dia tahu ini lagi bohong-bohongan, jadi nggak benar. Ketika jenazah ini akan kita mandikan, kewajiban pertama adalah keluarga, bukan orang lain. Maka satu keluarga, satu pemulia tahu ilmunya. Kalau sudah nyata, segera mandikan. Segera mandikan, segera kafankan. Nanti kalau ada orang datang, tolong Pak berwudu, sholatkan ayah saya. Ada yang takziah datang, tolong ibu berwudu, sholatkan ibu saya. Tolong adik berwudu, sholat. Jadi yang datang itu, datang sholat, datang sholat, datang sholat. Wih, pahalanya jenazah luar biasa. Jadi tidak menunggu, oh anak saya dari Surabaya belum pulang Pak Ustadz, tunggu dulu, mau sampai kapan? Iya kalau di Surabaya, kalau anaknya sedang di luar negeri, di Amerika, tunggu dulu jangan dimandikan, nunggu anak saya pulang dari Amerika, sampai kapan? Kalau sudah benar-benar meninggal, segera urus mandikan, kafankan, taruh di ruang tengah. Posisi-posisi dalam bisa disolatkan. Jadi kalau ada yang datang, minta yang pertama, tolong solatkan. Tolong solatkan. Tolong solatkan. Pahala jenazah dapat 1 kirot disolatkan. Pahala orang yang mensolatkan 1 kirot. Kalau yang mensolatkan banyak, wah luar biasa. Apa pahala memandikan? Pahala memandikan adalah man ghassala musliman fakatama alaih falahu arba'in. Orang yang memandikan jenazah dan dia diam ketika peristiwa memandikan jenazah. Kalau yang dimandikan imam besar Masjid Al-Anwar. Ketika dimandikan ternyata di belakangnya ada tato ular kobra. Yang memandikan orang lain. Lalu tersebarlah ternyata imam kita selama ini di belakangnya tato ular kobra yang begitu besar. Akhirnya kemana-mana ya anggapannya imam kita negatif. Maka orang yang memandikan ilmu yang pertama diam apapun yang terjadi ketika proses memandikan. Ada dalam proses memandikan jenazah menjadi hitam. Waduh ini diazab apa? Semua kulitnya menjadi hitam. Enggak, itu karena dia punya sakit hati. Ketika sakit hati itu sudah menyebar, meninggal, itu tubuh akan menjadi hitam. Bukan karena dosa apa, bukan karena azab apa, karena azab itu korban sinetron. Ini pahala yang pertama, 40 ampunan orang yang memandikan jenazah. Pahala orang yang mengkafani jenazah, apa yang didapati? Dia mendapat ketika nanti kumpul di padang mahsyar, semua kita dalam keadaan tak berbusana. Orang yang pernah mengkafani jenazah dapat sundus wa istabrok, sutra tipis dan sutra yang tebal. Jadi kalau nanti di padang mahsyar ada yang pakai busana, berarti dia pernah memandikan jenazah. Kalau belum pernah ada yang mengkafani jenazah, dekat-dekat dengan Pak Amil. Pak Amil stok sundus wa istabroknya sudah banyak. Minta aja sama beliau 2-3 pasang. Orang yang mensalatkan jenazah, kita sudah sama-sama tahu, dapat 1 kirot. Apa itu 1 kirot? 1 kirot apa? 1 kirot adalah besarnya pahala seperti gunung Uhud. Gunung Uhud panjangnya 7 km, tingginya 1050 meter. Ini timbangan pahala kita mensolatkan jenazah. Lalu kita mengantarkan jenazah ke makam, pahalanya juga sama. Orang yang mengantarkan ke makam dapat 1 kirot. Berarti 1 hari itu kita dapat 2 kirot. Ada juga yang istimewa. Saya Ustadz hanya penggali kubur, dapat pahala nggak? Seorang yang menggali kubur, ini pahalanya. Seperti seseorang yang membuat 1 rumah, lalu rumah itu dia sodakokan kepada saudaranya. Itulah pahala penggali kubur. Ya, pahala penggali kubur, dia buat 1 rumah, dia sodakokan kepada saudaranya sampai hari kiamat, dia mendapat pahala jariah. Tapi selesai pelatihan ini, jangan semuanya pengen jadi penggali kubur. Siapa yang mandiin, urusannya repot. Udah Ustaz, pahalanya seperti 1 rumah, nggak usah mandiin ya. Enggak. Bagi-bagi tugas lah, tugas penggali kubur. Lalu selesai ini, siap. Ada 4 proses.
Apa 4 proses? Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, mensolatkan. Keempat, menguburkan. Yang kita praktekkan 2. Pertama, memandikan. Kedua, mensolatkan. Kedua, mengkafankan. Tetapi memandikan kita angkat jadi nomor 2. Yang pertama adalah kain kapan dulu. Karena harus kita buat kain kapan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.